Jadi kadang orang kan suka menghubung-hubungkan ya. Kalau dia jurusan filsafat maka otomatis jadi filosof. Enggak juga. Semakin paham orang dengan filsafat, semakin paham bagaimana seluk-beluk filsafat, semakin paham bagaimana kelemahan-kelemahan filsafat. Jadi ini cerita tentang Abu Ya dikit ya Kang Hafiz ya. Saya kenal Abu Ya Razi Hashim itu sejak tahun 2005. 2005 kenal dengan beliau, saat itu beliau lebih dahulu kuliah. Dan di samping kuliah di UIN, beliau masuk Darussunnah ilmu hadis, jurusan ilmu hadis. Ketika saya masuk Darussunnah, beliau sudah dahulu selesai di Darussunnah dan diangkat oleh Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub untuk menjadi musyrif pembina asrama dan sekaligus mudarris guru di Darussunnah. Nah, karena kita kenal, saling kenal dengan Abu Ya Ar-Razi, maka saya sering tuh masuk ke kamar beliau. Mungkin teman-teman yang lain juga ada heran, mungkin ini salah satu sahabat saya nih, Al-Ustadz Ali Wafa Al-Maduri. Ini Asfi kok sering banget masuk kamar musyrif gitu. Nah, saya masuk ke kamar beliau itu karena sering terkesima dengan melihat kitab-kitab beliau yang berjajar di rak kamar musyrif itu. Apa kitab yang beliau baca, saya pun ikut baca. Bahkan beliau itu mengkhatamkan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Kalau yang tebalnya 9 jilid, 10 jilid, 12 jilid tergantung penerbit. Itu khatam beliau baca. Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir Al-Hafiz. Di samping beliau sudah berkhatam beberapa kali kitab Kutubus Sittah, beliau khatam. Kalau boleh disebut beliau itu hafiz ribuan hadis. Kalau saya mau jujur ya, beliau itu hafiz ribuan hadis, Buya Razi Hashim itu. Sampaikan sebuah masalah, hadis langsung keluar. Sampaikan sebuah masalah, tanyakan sebuah masalah, hadis langsung keluar. Karena itu pula yang diwariskan oleh Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Ada orang bertanya, hadis langsung hadir dalam lisan beliau. Meskipun jurusan beliau itu akidah filsafat ya. Nah, ini kan lagi heboh nih, Abu Ya filosof, filsafat dari UIN gitu. Kalau kita mau jujur juga, terpengaruhnya Ibnu Taimiyah dalam filsafat itu lebih dahsyat dari Abu Ya Razi Hashim. Abu Ya Razi Hashim itu masuk jurusan filsafat bukan terpengaruh dari jadi filsafat, enggak. Enggak ada satupun kalam-kalam beliau, kalam-kalam falsafah dalam kajian itu enggak ada. Ini kan salafi kan suka banget ngomong seperti itu. Beliau belajar filsafat untuk mengerti bagaimana sih seluk-beluk filsafat. Dan setelah itu balik dari kampus, bahkan beliau sering mengkritik bab-bab filsafat itu di depan dosennya, prof filsafat itu belum debat di situ. Setelah dari kampus, beliau mengkaji hadis, bahkan berkhatam Kutubus Sittah, beliau pun mengajarkan Kutubus Sittah, dan kita pun sebagai santrinya, satu silabus itu kan diperintah untuk menghafal beberapa hadis sanad dan matnan. Itu Ustaz Ali Wafa salah satu saksinya, salah satu kena hukum dulu, menghafal hadis sanad dan matan. Hafal. Dengan berkah doa beliau hafal. Kalau kita menghafal hadis matan aja innamal a'malu binniyat ya gampang. Coba sama sanadnya, Imam Bukhari an fulan dari fulan sampai Sayyidina Umar bin Khattab, hafal. Kalau sekarang ditanya lagi lupa. Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam yang disampaikan teman-teman salafi itu jauh lebih ahli filsafat, jauh lebih berfilsafat dari Abu Ya Razi. Boleh dites. Filsafat madiyah, filsafat materialisme itu ada pada Ibnu Taimiyah. Bahkan filsafat yang bukan filsafat atau yang disebut dengan sofisme itu dianut juga oleh Ibnu Taimiyah. Kita punya sahabat-sahabat juga yang ahli filsafat, alumni Al-Azhar. Mereka juga menjadi saksi dari karya-karya Ibnu Taimiyah itu bahwa ternyata Ibnu Taimiyah itu juga sangat filosof. Bahkan ada tokoh ulama dari Libanon ketika disebutkan Ibnu Taimiyah al-Failasuf. Karena belum sadar Ibnu Taimiyah itu ahli filsafat dan mendarah daging filsafat dalam dirinya. Jadi kadang orang kan suka menghubung-hubungkan ya. Kalau dia jurusan filsafat maka otomatis jadi filosof. Enggak juga. Semakin paham orang dengan filsafat, semakin paham bagaimana seluk-beluk filsafat, semakin paham bagaimana kelemahan-kelemahan filsafat.